Om Swastiastu, nama saya Nikada Dwi Agustini, NIM 19541210005. Di sini saya akan menjelaskan isi peta konsep air di bumi. Untuk konsep pertama yaitu hidrologi air. Siklus hidrologi adalah perputaran air dengan perubahan berbagai bentuk dan kembali pada bentuk awal. Proses terjadinya siklus hidrologi yaitu 1. Infiltrasi, yaitu aliran air dari permukaan tanah ke dalam tanah. Yang kedua, limpasan atau runoff, yaitu berbagai cara dengan mana air bergerak ke seluruh permukaan yang mencakup baik limpasan permukaan dan limpasan saluran. Karena air dapat merembas ke dalam tanah, menguap ke udara, menjadi disimpan di danau atau waduk, atau diekstraksi untuk keperluan manusia, pertanian, atau lainnya. Yang ketiga, penguapan, yaitu transformasi air dari cair ke fase gas ketika bergerak dari tanah atau badan air ke atmosfer atasnya. Yang keempat, ada pengendapan, yaitu uap air yang jatuh ke permukaan bumi. Sebagian besar pengendapan terjadi sebagai hujan, tetapi di samping itu, presipitasi juga menjadi salju, hujan es, kabut menetes, dan graupel. Yang kelima, ada kondensasi yang merupakan transformasi uap air untuk tetesan air cair di udara. Awan dan kabut adalah wujudnya. Proses ini adalah bentuk utama pertukaran panas antara laut dan atmosfer. Setelah konsep hidrologi air, yang kedua yaitu properties of water atau sifat-sifat air. Air merupakan jenis benda yang sangat mudah untuk berpindah. Hal ini karena air merupakan benda cair. Benda cair juga sangat diidentikan dengan air. Berikut ini merupakan sifat-sifat air. Dalam air, sedikit atau tidaknya ada garam yang memiliki titik beku 32 Fahrenheit dan titik didih 100 derajat Celcius atau 212 Fahrenheit. Sedangkan air mengandung garam sebagian besar ditemukan di lautan yang mengandung 97% air cair dari bumi, lalu didefinisikan sebagai salinitas yang menurunkan titik beku, meningkat kepadatan, dan meningkatkan titik didih. Hasil dalam penurunan daya apung air menyebabkan air tenggelam. Setelah konsep sifat-sifat air, yang ketiga ada konsep phases of water atau fase air. Air terbentuk dari 2 atom hidrogen dan 1 oksigen. Unsur tersebut dibutuhkan untuk mengubah air menjadi 3 bagian, yaitu dijual menjadi es, gas menjadi uap, dan cairan menjadi danau dan laut. Es terbentuk di lautan sebagai gunung es dan laut es. Gunung es mencair membentuk permukaan laut, dan gunung es berasal dari daratan, dan juga gunung es terbentuk dari salju dan es. Laut es terbentuk dari air laut yang membeku. Pencairan laut es tidak akan mengubah permukaan laut, dan es laut tersebut berasal dari lautan. Untuk konsep 4 atau konsep terakhir setelah fase air, yaitu ada heat capacity, yaitu kapasitas panas. Air memiliki kapasitas panas tinggi yang menyimpan energi panas yang berfungsi untuk memungkinkan kehidupan di bumi, yang dilakukan perlahan-lahan di tepi samudra dan arusnya.
Lalu energi panas dibawa dengan cepat oleh atmosfer. Baik lautan atmosfer membawa jumlah panas bumi yang serupa dari tropis ke kutub. Sumber pustaka atau referensi yang saya dapatkan untuk menambah atau menguatkan penjelasan peta konsep air di bumi. Untuk sumbernya bisa dilihat pada layar atau gambar yang saya udah isi. Sekian dari penjelasan yang saya sampaikan tentang peta konsep air di bumi tersebut. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.